ini, kami akan mereview buku yang berjudul Hukum Konstitusi yang ditulis oleh Zulkarnain dan Dr. Andus Beni Ahmad Saibani. Di dalam buku konstitusi ini, ada memuat hal isi sebagai berikut. Bukunya berkaitan dengan konsep hukum dan konstitusi, konsep pembentukan negara, sistem pemerintahan negara, sejarah konstitusi di Indonesia, Pancasila sebagai sumber konstitusi negara, dan perspektif konstitusi tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia, konstitusi tentang sistem pemerintahan, konstitusi tentang sistem lembaga kepresidenan di Indonesia, bentuk-bentuk negara perspektif konstitusi, terminologi konstitusi konseptual hingga pemerintahan desa, Mahkamah Konstitusi, dan perspektif konstitusi tentang hak asasi manusia. Berikut kami akan memaparkan hasil dari materi kami. Buku ini menjelaskan yaitu tentang konstitusi dan konstitusionalisme. Dan buku ini menganalisis tentang konstitusi yang ada di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan-perubahan yang terjadi dari abad ke abad. Analisis ini tuh dapat membantu kita memahami bagaimana sih konstitusi di Indonesia itu dan bagaimana sih perubahan-perubahan yang mempengaruhi kehidupan politik dan hukum di Indonesia. Penggunaan konstitusi buku ini yaitu dapat menunjukkan bagaimana konstitusi di Indonesia digunakan dalam praktik hukum dan termasuk bagaimana sih hukum atau pejabat lainnya menggunakan konstitusi dengan keputusan-keputusan mereka. Contoh yang terjadi di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari terkait dalam buku Hukum Konstitusi yang dibahas oleh Zulkarnain dan Beni Ahmad Saibani adalah keterbatasan hak manusia. Contohnya, yang terjadi di Indonesia adalah ketika pemerintah menghadapi kritik dari masyarakat karena terlalu banyak mengabaikan hak asasi manusia, seperti hak untuk berpendapat bebas dan hak untuk berpartisipasi dalam proses keputusan. Misalnya, ketika pemerintah menghadapi kritik karena tidak memberikan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam proses pengembalian keputusan dan pengembangan proyek-proyek besar seperti proyek infrastruktur atau proyek pembangunan wilayah. Keterbatasan akses informasi. Contoh lain adalah ketika masyarakat tidak memiliki akses yang adil terhadap informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses keputusan. Keterbatasan untuk berpendapat bebas. Contoh lain adalah ketika masyarakat di Indonesia menghadapi keterbatasan dalam berpendapat bebas. Misalnya ketika pemerintah menghadapi kritik karena tidak memberikan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam proses pengembalian keputusan, sehingga masyarakat tidak dapat berpendapat bebas dan tidak dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses pengembalian keputusan. Berpartisipasi dalam proses keputusan. Contoh lain adalah ketika masyarakat di Indonesia menghadapi keterbatasan dalam berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya ketika pemerintah menghadapi kritik karena tidak memberikan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan. Demikian contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam buku Hukum Konstitusi. Adapun kelebihan yang terdapat dari buku Hukum Konstitusi oleh Zulkarnain dan Beni Ahmad sebagai berikut. Yang pertama, penulisan mungkin memiliki keahlian dan pengalaman yang luas dalam bidang hukum konstitusi, sehingga buku tersebut dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang konsep-konsep hukum konstitusi. Yang kedua, buku tersebut mungkin mencakup berbagai aspek hukum konstitusi melalui dari teori dasar hingga aplikasi praktisnya, sehingga memungkinkan pembaca untuk memahami topik secara komprehensif. Dan yang ketiga itu, penulisan yang jelas dan mudah dipahami dapat membantu pembaca dari berbagai latar belakang memahami konsep-konsep yang rumit dalam hukum konstitusi. Di dalam buku Hukum Konstitusi
konstitusi yang penulisnya Zulkarnain dan Beni Ahmad Saibani mempunyai kelemahan, yaitu sebagai berikut.